Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Missing someone. Di sudut apartemen yang sunyi di Iztacalco, Mexico City, sebuah buku harian tua tergeletak di atas meja. Si pemilik buku menulis setiap detail kehidupannya di halaman-halaman tersebut. Namun tidak ada yang menyangka jika halaman itu menyimpan kunci untuk membuka rahasia yang telah lama tersembunyi, di mana kisah ini akan mengguncang satu negara dan membuat orang bertanya-tanya siapa sebenarnya pria di balik buku itu, dan bagaimana bisa di balik kehidupan sehari-harinya seorang pria yang tampak normal bisa menyimpan rahasia sebesar ini. Yang karena hal inilah, di masa depan si pria akan dijuluki sebagai Jeffrey Dahmer dari Meksiko. Maria lahir dan dibesarkan di La Cruz, Iztacalco. Dia dikenal sebagai gadis yang baik hati, cerdas dan juga pekerja keras. Dan di masa depan, dia berencana kuliah dengan mengambil jurusan administrasi bisnis. Di mana Maria juga bermimpi jika satu hari nanti bisa membelikan tanah serta rumah untuk ibunya yang seorang janda bernama Cassandra. Maria hanya tinggal berdua dengan ibunya di sebuah apartemen sewaan. Saat itu, dia juga sedang mempersiapkan perayaan ulang tahunnya yang ke-18. Menurut bibinya, Maria adalah gadis yang manis dan selalu mengucapkan selamat tinggal setiap kali meninggalkan rumah. Pada 16 April 2024, Cassandra pergi bekerja dan Maria ditinggalkan sendirian di apartemen mereka. Ibunya mencari nafkah dengan menjual bunga dan berbagai barang di pasar Mexico City. Saat Maria sendirian di rumah, ibunya sama sekali tidak merasa khawatir. Mereka telah tinggal di apartemen itu cukup lama dan lingkungan tersebut terasa sangat aman. Namun tanpa disadari, kepergiannya pada hari itu menjadi terakhir kalinya dia melihat putrinya hidup. Karena Cassandra tidak menyadari bahwa sudah sejak lama ada seseorang yang diam-diam mengamati rutinitas mereka sambil menunggu waktu yang tepat untuk segera bertindak. Hanya sesaat setelah Cassandra meninggalkan rumah, seorang pria segera memanjat masuk melalui jendela apartemen dan dengan mudah masuk ke dalamnya. Sebelumnya hal ini sudah pernah terjadi selama beberapa kali, di mana saat rumah sedang kosong, si pria menyelinap masuk untuk mempelajari kondisi apartemen tersebut. Si pria segera menuju kamar Maria yang berada di lantai 2. Saat itu, Maria sedang istirahat dan bersiap untuk menghadiri kelas pada sore hari. Namun ketika tiba-tiba mendengar suara langkah kaki dari dalam rumah, Maria pun segera bangun untuk memeriksa sumber suara itu. Ketika membuka pintu, dia sangat kaget melihat seorang pria berdiri di depan pintu kamar. Sehingga dengan ketakutan, Maria pun berteriak meminta pertolongan. Yang di saat bersamaan, pria itu berusaha menenangkannya dan mengatakan bahwa tidak akan menyakitinya. Tetapi Maria tetap berteriak dan menyuruh pria itu segera pergi dari rumahnya. Namun teriakan Maria justru membangkitkan sisi gelap pria itu. Dia mendekat dan mencekik leher gadis itu sehingga Maria berusaha meronta dan melawan. Tetapi sayangnya tenaganya tidak cukup untuk melepaskan diri hingga akhirnya dia terjatuh ke lantai dalam kondisi sambil terus dicekik. Di mana setelahnya Maria pun kehilangan kesadaran. Ketika Maria sudah tidak bergerak, pria itu pun mulai menendangnya. Namun tidak berhenti sampai di sana, tindakannya justru semakin brutal. Sambil terus mencekik, dia mengambil kantong plastik dari dapur dan membungkus kepala Maria. Yang setelahnya, dia pun mulai memperkaos gadis itu. Di saat bersamaan, Cassandra yang baru pulang dan mendengar suara mencurigakan dari kamar putrinya,
Seketika menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dan ketika pintu kamar terbuka, serta melihat seorang pria di atas tubuh Maria, dengan cepat dia menyerbu dan memukul kepala pria itu. Namun si pria dengan sigap menangkis serangan Cassandra dan mendorongnya hingga terjatuh ke lantai. Setelah Cassandra terjatuh, pria itu berlari ke dapur dan mengambil sajam. Setelahnya dia kembali ke kamar dan berulang kali menikam Cassandra di berbagai bagian tubuhnya. Meskipun terluka parah, Cassandra masih berusaha melawan, di mana dia berhasil mencakar wajah pria itu hingga meninggalkan luka yang cukup dalam. Karena hal ini, si pria yang emosi mencoba mendorong Cassandra keluar dari jendela. Namun Cassandra berpegangan kuat pada tirai dan berusaha mempertahankan diri. Melihat Cassandra yang sudah bersimbah cairan merah dan tidak lagi bergerak, si pria yang mengira jika wanita itu telah meninggal, saat itu segera melarikan diri dari apartemen tersebut. Namun yang tidak diketahuinya, bahwa beberapa tetangga yang mendengar teriakan Cassandra saat itu telah menunggu di luar rumah dan menangkapnya. Dan tidak lama setelahnya, polisi pun tiba setelah mendapat laporan dari salah satu penghuni. Di dalam apartemen, mereka menemukan ruangan yang berlumuran cairan merah dan berantakan akibat perkelahian yang terjadi sebelumnya. Cassandra ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri, namun masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Kondisinya sangat kritis, sehingga segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sedangkan Maria tidak seberuntung ibunya. Gadis berusia 17 tahun itu dinyatakan meninggal di TKP. Di usia yang begitu muda, hidupnya harus berakhir terlalu cepat, bersama dengan semua mimpi dan harapan yang belum sempat dia wujudkan. Pria menjijikkan itu adalah tetangga mereka bernama Miguel yang menyewa apartemen tepat di sebelah tempat tinggal Maria. Dia tinggal sendirian dan tidak ada informasi bahwa dia memiliki pasangan atau anak. Pria berusia 39 tahun ini memiliki latar belakang pendidikan yang cukup tinggi. Dia lulus dalam bidang bakteriologi, kimia, dan parasitologi dari Sekolah Nasional Ilmu Biologi di Institut Politeknik Nasional. Di mata para tetangga, Miguel dikenal sebagai pria yang pendiam. Dia jarang berbicara dengan orang lain, namun setiap kali berpapasan dengan tetangga, dia akan selalu tersenyum, sehingga banyak orang menganggapnya sebagai pria yang baik. Miguel adalah anak tertua dalam keluarganya dan memiliki seorang adik perempuan bernama Claudia. Ayah mereka diketahui bekerja sebagai ahli bakteriologi kimia, sedangkan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Saat masih bersekolah, Miguel dan Claudia dikenal sebagai anak-anak yang cerdas, sehingga mereka mengikuti jejak ayahnya dengan menekuni bidang kimia. Namun masa kecil Miguel tidak sepenuhnya bahagia. Dia tumbuh dalam lingkungan keluarga yang disiplin dan juga keras. Meskipun telah berusaha untuk memenuhi harapan orang tuanya, dia justru merasa kurang diperhatikan karena orang tuanya lebih menyukai Claudia yang mudah bergaul dengan orang lain. Seiring berjalannya waktu, Miguel semakin terbiasa bekerja dengan berbagai zat kimia. Pengetahuan tentang cara mencampur dan membuat berbagai jenis asam menjadi bagian dari rutinitasnya. Sayangnya kemampuan itu terkadang dia gunakan untuk hal-hal yang merusak. Dia pernah menggunakan zat kimia untuk merusak kendaraan dan bahkan melukai hewan, di mana hal ini justru memberinya kepuasan tersendiri. Pada usia 23 tahun, Miguel mulai bekerja di sebuah laboratorium yang menangani analisis makanan dan juga air. Setelah sekitar 2 tahun, dia pun berpindah pekerjaan dan bekerja di sebuah klinik laboratorium yang cukup terkenal. Menurut mantan rekannya, Miguel adalah karyawan yang profesional dan bekerja dengan sangat baik. Namun mereka juga memperhatikan bahwa dia sangat pemalu dan sering terlihat canggung, terutama ketika berada di dekat wanita.
Di media sosialnya, Miguel sesekali membagikan foto perjalanan atau aktivitas sehari-harinya. Namun meskipun begitu, dia tidak memiliki banyak teman dan tidak seorang pun yang menyangka bahwa di balik sosok pendiam yang mereka kenal, Miguel ternyata menyimpan sisi gelap yang mengerikan. Sisi itu baru terungkap setelah dia ditangkap atas kejahatan yang dilakukannya terhadap Maria dan Cassandra, di mana penangkapan tersebut juga membuka jalan bagi polisi untuk mengungkap rahasia kelam yang selama ini tersembunyi di dalam apartemennya. Saat melakukan penggeledahan di apartemennya, polisi menemukan pemandangan yang sangat mengerikan. Di sana, mereka menemukan lebih dari 20 kerangka manusia. Selain itu terdapat 5 tengkorak, serta noda cairan merah yang menempel di bagian dinding. Dan polisi juga menemukan pakaian wanita, ponsel, serta berbagai kartu identitas. Dan di bagian ruangan lainnya, kembali ditemukan banyak dokumen pribadi, serta sejumlah bahan kimia berbahaya seperti cairan asam. Penyidik sangat yakin bahwa semua barang-barang tersebut berkaitan dengan para korban Miguel sebelumnya, yang mana dia menyimpan benda-benda tersebut sebagai koleksi atau trofi atas kejahatannya. Dan untuk melenyapkan jasad serta melarutkan kulit dan daging, Miguel menggunakan cairan asam. Di antara banyaknya bukti, polisi juga menemukan buku harian milik Miguel. Di dalamnya terdapat catatan yang merinci tentang berbagai pembunuhan yang pernah dia lakukan. Buku itu menjadi bukti mengerikan yang menunjukkan betapa lamanya kejahatan tersebut telah berlangsung tanpa pernah diketahui oleh siapapun. Dari buku itulah polisi mengetahui bahwa Miguel tidak membunuh secara sembarangan. Dia bertindak seperti seorang serial killer yang merencanakan setiap langkah dengan sangat matang, di mana Miguel memanfaatkan kecerdasan dan keterampilan yang dimilikinya untuk menjalankan aksinya tanpa menimbulkan kecurigaan dari siapapun. Namun yang paling mengejutkan, bahwa dia mampu menyembunyikannya selama bertahun-tahun. Sepanjang interogasi, polisi juga melakukan pemeriksaan mendalam mengenai karakter serta masa lalunya. Dalam proses tersebut, penyidik menemukan bahwa beberapa orang yang pernah dilaporkan hilang kemungkinan memiliki kaitan dengan Miguel. Salah satu nama yang muncul dalam penyidikan adalah Amairani, yang dilaporkan menghilang saat masih bersekolah. Saat itu, orang tuanya menyebut Miguel sebagai orang terakhir yang terlihat bersama Amairani karena dia pernah membantu gadis tersebut dalam sebuah proyek. Namun karena kurangnya bukti yang kuat, sehingga Miguel tidak pernah didakwa dan kasus hilangnya Amairani tetap menjadi sebuah misteri. Dan situasi mulai berubah setelah polisi menemukan buku harian milik Miguel, yang di sana nama Amairani sempat disebutkan selama beberapa kali. Setelah kembali membuka kasus tersebut, serta melakukan pemeriksaan DNA terhadap sisa-sisa jasad, forensik menyatakan jika ditemukan kecocokan dengan DNA milik Amairani. Korban kedua yang berhasil diidentifikasi adalah seorang wanita bernama Karen. Wanita berusia 21 tahun ini adalah seorang ahli kimia yang sekaligus merupakan rekan kerja Miguel. Karen sempat mengagumi Miguel karena pria itu adalah atasannya di tempat kerja. Namun Miguel justru menunjukkan ketertarikan yang berlebihan terhadap Karen. Walaupun saat itu Karen telah memiliki pacar, namun Miguel bukanlah tipe orang yang mudah menerima penolakan. Ketika Karen tidak membalas perasaannya dan berusaha menjaga jarak, Miguel mulai menekan dan mengintimidasi. Yang karena hal ini, dengan hati-hati Karen pun menolak Miguel. Karena Miguel menerima penolakan tersebut dengan tenang, sehingga Karen menduga bahwa Miguel sudah menerima kenyataan dan melupakan perasaannya. Untuk menunjukkan sikap baiknya,
Miguel bahkan menawarkan untuk mengadakan pesta ulang tahun Karen yang dilakukan di apartemennya. Karen yang setuju saat itu mengundang beberapa teman dan rekan kerjanya, yang dalam unggahan di Facebook, Karen sempat mengucapkan terima kasih pada semua orang yang datang dan merayakan hari istimewa itu. Pesta tersebut berlangsung meriah dan Miguel terlihat seperti tuan rumah yang ramah. Namun tanpa disadari oleh siapapun, semua itu sebenarnya hanyalah bagian dari rencana jahat yang telah disiapkannya. Karena pesta tersebut berlangsung hingga malam hari, sehingga ketika sebagian tamu masih berada di sana, Karen pun memutuskan untuk pulang lebih dulu. Saat itu Miguel pun menawarkan diri untuk mengantarnya, dan Karen yang tidak curiga tentunya menerima tawaran tersebut. Miguel pun berpamitan pada tamu lainnya, mengatakan bahwa dia hanya akan keluar sebentar dan segera kembali. Setelah mengantar Karen, Miguel pun kembali sekitar jam 1 dini hari. Namun keesokan harinya, keluarga Karen mulai panik ketika sang putri masih belum pulang dan tidak bisa dihubungi. Khawatir sesuatu yang buruk telah terjadi, mereka pun melaporkan kehilangannya pada polisi. Dan tidak lama setelahnya, Karen ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Berdasarkan hasil otopsi, menunjukkan bahwa tubuhnya mengandung kadar alkohol yang sangat tinggi, sehingga dokter menyimpulkan bahwa Karen berada dalam kondisi mabuk saat meninggal. Namun teman-temannya merasa ada sesuatu yang sangat janggal, karena saat meninggalkan pesta, Karen tidak terlihat mabuk. Kecurigaan pun mengarah pada Miguel, terutama setelah mengantar Karen dan kembali ke pesta. Setelahnya dia sempat menghilang selama 7 jam. Tetapi karena saat itu polisi tidak menemukan bukti yang cukup untuk menjeratnya, sehingga dia berhasil lolos dari kecurigaan. Beberapa waktu kemudian di tahun 2012, di gedung apartemen yang sama, Miguel berkenalan dengan salah seorang penghuni bernama Frida yang berusia 7 tahun lebih muda. Pertemuan mereka berkembang menjadi sebuah persahabatan, di mana Miguel bahkan pernah memberi Frida sebuah novel tentang kisah pembunuhan. Walaupun hadiah itu terlihat sederhana, tetapi memiliki makna yang menyeramkan jika dilihat dari apa yang kemudian terjadi. Seiring berjalannya waktu, keduanya menjadi semakin dekat, dan setahun kemudian mereka mulai pergi bersama dan melakukan perjalanan untuk liburan. Yang karena hal inilah, keluarga Frida mengira bahwa mereka adalah sepasang kekasih, terutama karena Frida sendirilah yang memperkenalkan Miguel pada keluarganya. Pada Oktober 2013, Miguel meninggalkan pekerjaannya di sebuah klinik laboratorium karena sebuah alasan yang tidak pernah dijelaskan. Beberapa bulan kemudian pada Februari 2014, dia kembali mendapat pekerjaan baru. Namun pekerjaan itu hanya bertahan sekitar sebulan sebelum akhirnya dia dipecat. Tidak lama setelahnya, Frida tiba-tiba menghilang. Yang sebelum menghilang, dia sempat meninggalkan sebuah pesan yang menyiratkan bahwa dia tidak akan pernah kembali ke kampung halamannya. Dan itulah terakhir kalinya keluarga dan orang-orang terdekat mendengar kabar dari gadis itu. Selama 2 bulan ke depan, orang tua Frida selalu gagal menghubungi putrinya. Merasa ada yang tidak beres, mereka pun berangkat ke Mexico City untuk melaporkan Frida sebagai orang hilang. Tetapi sayangnya, polisi tidak serius menanggapi laporan tersebut, di mana mereka menduga jika Frida hanya sedang bepergian dengan pacarnya dan suatu saat akan segera kembali. Mendengar hal ini, orang tuanya sangat marah serta putus asa, karena saat itu mereka tidak mendapatkan bantuan yang diharapkan. Mereka bahkan meminta agar Miguel diperiksa karena kemungkinan pria itu terlibat dalam hilangnya Frida. Namun lagi-lagi permintaan tersebut tidak pernah ditindaklanjuti. Sedangkan Miguel sendiri tetap menjalani hidup seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Beberapa waktu kemudian, Miguel mulai mengunggah berbagai hal aneh di media sosialnya. Dia membagikan foto-foto yang mengganggu
seperti foto hewan mati, foto dari kasus pembunuhan, serta tulisan yang menunjukkan kekaguman terhadap serial killer terkenal seperti Ted Bundy dan Jeffrey Dahmer. Dia juga sering mengkritik polisi melalui postingannya dengan menyebut kepolisian tidak efektif dalam menangani kejahatan. Dalam salah satu unggahan, Miguel bahkan menulis sebuah puisi yang seolah menggambarkan kematian seorang wanita yang diduga adalah Frida. Tulisan itu menyiratkan bahwa dia pernah berada di dekat tubuh wanita tersebut selama beberapa hari dan merasakan bagaimana tubuh itu perlahan menjadi dingin dan juga kaku. Kecurigaan terhadap tulisan tersebut akhirnya semakin kuat ketika penyidikan terhadap sisa tubuh yang ditemukan di apartemennya saat itu telah mendatangkan hasil. Berdasarkan pemeriksaan forensik, menunjukkan bahwa beberapa di antaranya dinyatakan berkaitan dengan korban-korban yang sebelumnya dilaporkan hilang. Meskipun terus diinterogasi oleh penyidik, Miguel tidak menunjukkan penyesalan. Catatan dan tulisan yang dia tinggalkan justru menjadi salah satu bukti paling mengerikan yang mengungkap sisi gelap dari kejahatan yang telah lama disembunyikan. Hal lain yang sangat mengerikan juga ditemukan dalam buku harian itu. Di sana dia menulis bahwa pernah membuang bayi yang baru saja lahir. Bayi itu merupakan anaknya dengan salah satu mantan pacarnya, namun karena tidak ingin bertanggung jawab, Miguel pun melenyapkannya dengan menggunakan cairan asam. Pada 2018, Miguel kembali bertemu dengan korban lain bernama Viviana. Wanita berusia 32 tahun itu merupakan lulusan teknik biomedis yang sudah menikah dan memiliki putra berusia 9 tahun. Dia dan Miguel bekerja di laboratorium yang sama, sehingga Miguel dengan mudah mendekati, berteman, dan perlahan mendapatkan kepercayaannya. Pada November di tahun yang sama, Viviana dilaporkan hilang saat sedang dalam perjalanan pulang, dan nama Miguel kembali muncul dalam penyidikan karena dia termasuk salah satu orang terakhir yang berhubungan dengan Viviana. Namun seperti sebelumnya, tidak ada cukup bukti yang bisa menjeratnya, terutama karena jasad Viviana tidak pernah ditemukan. Setahun kemudian, seorang wanita bernama Andrea ditemukan tewas di apartemennya dengan kondisi tubuh yang sudah membusuk. Andrea adalah seorang mahasiswa kimia berusia 36 tahun, dan di tahun yang sama juga memiliki hubungan dengan Miguel. Di saat kejadian, Miguel tidak pernah dicurigai, namun setelah buku hariannya ditemukan, kasus ini kembali dibuka karena pria itu diyakini terlibat dalam tewasnya Andrea. Bagi polisi, sangat sulit mengabaikan kemungkinan itu. Hampir semua wanita yang disebutkan dalam buku harian itu diketahui memiliki hubungan pribadi dengan Miguel, baik sebagai teman kerja atau rekan kerja maupun juga pasangan kekasih. Mungkin bagi sebagian orang menganggap hal ini hanya sebuah kebetulan, tetapi melihat pola perilaku dan cara melakukan pembunuhan, besar kemungkinan Miguel terlibat dalam kematian para korban. Polisi juga meyakini bahwa jumlah korban jauh lebih banyak dari yang diketahui, karena di dalam apartemennya ditemukan hingga 35 nama dan sekitar 20 kartu identitas milik dari wanita yang berbeda-beda. Selama proses interogasi, Miguel menjawab pertanyaan dengan sangat tenang. Ketika penyidik menanyakan tentang kerangka yang ditemukan di kamarnya, dia menjelaskan secara rinci tentang bagaimana caranya memisah-misahkan tubuh korban dan melarutkannya menggunakan cairan asam. Namun yang membuat penyidik merasa ngeri adalah cara Miguel yang menceritakannya dengan tenang dan tanpa emosi, di mana hal ini menunjukkan jika pria itu tidak memiliki emosi maupun penyesalan. Dalam pemeriksaan tersebut, setidaknya ada 7 korban yang telah berhasil dikonfirmasi, termasuk beberapa nama yang sebelumnya telah disebutkan. Pada penyidik, Miguel bahkan mengatakan bahwa dia telah membunuh sekitar 30 orang, namun jumlah tersebut masih harus diperiksa lebih lanjut lagi.
Pada 14 April 2025, Miguel yang saat itu telah berusia 40 tahun dijadwalkan untuk menghadiri persidangan. Namun sebelum sidang, dia tiba-tiba pingsan di dalam sel tahanan. Tetapi walaupun sempat dilarikan ke rumah sakit, namun pria itu tidak berhasil diselamatkan dan dinyatakan meninggal hanya sesaat setelah tiba di rumah sakit. Yang menurut laporan dokter, Miguel mengalami serangan jantung. Karena kematiannya yang mendadak, meninggalkan banyak pertanyaan yang tidak pernah terjawab dan membawa banyak rahasia yang ikut terkubur bersamanya. Dan akibatnya, proses hukum pun berakhir begitu saja. Bagi keluarga korban, hal ini menjadi kenyataan yang sangat pahit karena mereka telah kehilangan satu-satunya kesempatan untuk melihat Miguel mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Sedangkan Claudia, saudari Miguel, menyatakan jika keluarga besar mereka sama sekali tidak pernah menyangka bahwa Miguel mampu melakukan hal sekeji itu, terutama karena selama ini Miguel tidak pernah menunjukkan perilaku yang mencurigakan. Meskipun kehidupan Miguel telah berakhir, namun kisah ini meninggalkan pelajaran yang mengerikan, bahwa di sekitar kita mungkin saja ada orang yang terlihat ramah dan bahkan sering tersenyum, namun di balik wajah yang tampak normal, bisa saja tersembunyi sisi gelap yang tidak pernah terbayangkan. Sehingga karena hal inilah, sangat penting untuk selalu hati-hati terhadap lingkungan sekitar, karena tidak semua orang akan menunjukkan jati diri yang sebenarnya di hadapan orang lain. Dan pada akhirnya, satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah terus meningkatkan kewaspadaan dan berharap agar kita semua dijauhkan dari orang-orang seperti Miguel.